Anda menanam tomat dengan penuh cinta, membeli bibit terbaik, merawat, menyiram, memberi pupuk, dan saat panen sudah di depan mata, Anda melihat bercak-bercak itu, atau daunnya menggulung, atau buahnya menghitam langsung di batang. Ini benar-benar bikin pusing para pekebun, ya kan? Tapi sebenarnya, apa yang terjadi pada tomat kesayangan Anda? Di video ini, kami akan mengungkap rahasia utamanya. Hari ini kita akan membahas 7 musuh paling umum dan berbahaya bagi panen tomat. Anda akan tahu cara mengenalinya dari pandangan pertama. Dan yang paling penting, bagaimana cara mengatasinya. Bahkan, terkadang bisa juga mencegah kemunculannya. Tomat asalnya jauh dari sini. Mereka berasal dari daerah hangat. Karena itu, mereka sangat suka panas dan sinar matahari. Tapi, seperti semua makhluk hidup, mereka juga bisa sakit. Penyakitnya bisa disebabkan oleh jamur, bisa juga oleh bakteri, atau bahkan virus. Dan terkadang, masalahnya sama sekali bukan karena infeksi. Penting untuk memahami ini, karena cara mengatasinya akan berbeda. Oke, mari kita kenalkan musuh utama kita. Nomor 1 dalam daftar ancaman bagi panen tomat Anda. Inilah Phytophthora, atau nama ilmiahnya, Phytophthora infestans. Kedengarannya menakutkan, bukan? Tapi lebih menakutkan lagi dampaknya. Phytophthora adalah penyakit jamur, dan penyebarannya luar biasa cepat, seperti api yang menjalar. Terutama saat cuaca lembab. Hangat dan lembab adalah kondisi ideal bagi Phytophthora untuk berkembang biak. Bagaimana cara mengenalinya? Perhatikan dengan seksama. Gejala pertama biasanya muncul di daun bagian bawah. Anda akan melihat bercak basah yang melebar. Bercak ini cepat menghitam, berubah warna jadi coklat, berangsur-angsur bercak membesar, menjalar ke batang, lalu berpindah ke buah tomat itu sendiri. Pada buah, Phytophthora tampak seperti bercak coklat yang keras dan tidak beraturan. Ukurannya bisa beragam dan dengan cepat meliputi seluruh bagian buah. Penyakit ini sering dikira bercak daun biasa, tapi perbedaan utamanya adalah kecepatan penyebarannya, serta ciri khas tepi bercak yang tampak basah. Jika Anda melihat gejala seperti ini, segera bertindak. Jangan buang waktu sedetik pun. Karena hanya dalam beberapa hari, Phytophthora bisa menghancurkan seluruh panen Anda. Semua jerih payah Anda menanam. Ini benar-benar mimpi buruk bagi pekebun. Bagaimana cara mengendalikan penyakit mematikan ini? Akan kita bahas nanti. Tapi ingat, pencegahan adalah senjata terbaik Anda. Nah, mari kita bahas tokoh utama kita berikutnya. Dan di sini ada sedikit kejutan. Karena busuk ujung buah itu sebenarnya bukan penyakit. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini bukan infeksi, bukan jamur atau bakteri. Busuk ujung buah adalah gangguan fisiologis terkait dengan nutrisi tanaman, atau lebih tepatnya cara tanaman menyerap nutrisi tersebut. Seperti apa sih busuk ujung buah itu? Sangat mudah dikenali. Masalah ini hanya muncul pada buah, biasanya pada tomat yang masih hijau atau mulai memerah, tepat di ujung buah, di sisi yang berlawanan dengan tempat bunga dulu berada. Awalnya muncul bintik kecil berair, kemudian membesar, berubah warna menjadi gelap, hampir hitam, dan mengeras. Tampak mencekung ke dalam. Kadang, jamur atau bakteri memang bisa tumbuh di bintik ini, tapi itu infeksi sekunder. Penyebab utamanya bukan mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Penyebab utamanya adalah kekurangan kalsium di dalam buah. Kalsium itu sangat penting untuk pembentukan dinding sel. Kalau kurang, sel-sel di ujung buah akan hancur. Nah, kenapa tanaman bisa kekurangan kalsium? Seringkali masalahnya bukan karena kalsium tidak ada di tanah, tapi karena tanaman tidak bisa menyerapnya dengan baik. Penyebabnya bisa jadi penyiraman yang tidak merata. Saat tanah kadang sangat kering, kadang terlalu basah, akar jadi terganggu dan tidak bisa mengangkut kalsium ke tempat yang dibutuhkan. Suhu udara yang terlalu tinggi juga menghambat penyerapan kalsium. Begitu juga dengan penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan.
Karena itulah, menyemprotkan fungisida untuk mengatasi busuk ujung buah sama sekali tidak ada gunanya. Anda hanya membuang-buang waktu dan uang. Memahami akar masalahnya, itu sudah separuh jalan menuju solusi. Mari kita bahas tentang embun tepung. Musuh yang satu ini juga disebabkan oleh jamur. Mengenalinya cukup mudah. Bayangkan saja daun tomat Anda seolah ditaburi tepung dengan rapi. Kurang lebih seperti itulah penampilan embun tepung di tahap awal. Anda akan melihat lapisan berwarna keputihan atau keabu-abuan. Biasanya lapisan ini muncul pertama kali di permukaan atas daun, kadang juga di batang. Lapisan ini terlihat seperti bubuk. Seiring waktu lapisan ini bisa menebal dan menyebar ke seluruh bagian tanaman. Jika dibiarkan, daun yang tertutup lapisan ini akan mulai menguning, menggulung, dan akhirnya mengering lalu rontok. Embun tepung berkembang pesat di kondisi tertentu. Jamur ini suka perubahan suhu yang drastis. Misalnya, saat siang hari panas terik, lalu malamnya dingin. Juga kelembaban tertentu, tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Sering ditemukan di rumah kaca, greenhouse, di mana sirkulasi udara kurang lancar, atau pada area tanam yang terlalu rapat. Embun tepung melemahkan tanaman. Tanaman jadi menghabiskan energi untuk melawan jamur, bukannya untuk membentuk buah. Hasil panen, produksi jadi menurun. Buahnya sendiri bisa berukuran lebih kecil, atau pembentukan buahnya kurang baik. Berbeda dengan busuk daun, Phytophthora, embun tepung jarang membunuh tanaman dengan cepat, tapi sangat melemahkan kondisinya dan membuatnya rentan diserang penyakit dan hama lain. Melawannya pun harus dilakukan segera. Begitu ada tanda-tanda awal. Menggunakan varietas tahan penyakit, sirkulasi udara yang baik, dan penyiraman yang cukup. Itu dasarnya. Lalu, bagaimana jika lapisan jamur sudah muncul? Ada produk atau obat khusus, baik yang biologis maupun kimiawi. Pilihan tergantung tingkat keparahan dan preferensi Anda. Tapi yang terpenting, jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Kalau tidak, tanaman tomat Anda yang tadinya rimbun bisa berubah jadi kerangka yang menyedihkan. Tamu berikutnya di daftar kita adalah Septoria, atau dikenal juga sebagai bercak putih pada daun. Jamur ini terutama menyerang daun tomat, dan cara serangannya cukup licik. Bagaimana cara membedakan Septoria dari bercak daun lainnya? Perhatikan bentuk dan warna bercaknya. Pada Septoria muncul bercak-bercak kecil bulat di daun. Awalnya, bercak ini bisa terlihat seperti berair. Lalu bagian tengahnya memudar menjadi lebih terang, menjadi hampir putih, atau abu-abu muda. Dan di sekeliling tepinya ada garis batas yang jelas, berwarna gelap. Seringkali, di tengah bercak yang terang itu, kita bisa melihat titik hitam kecil. Ini adalah tubuh buah jamur, Pycnidia. Bentuknya seperti titik-titik hitam yang sangat kecil. Septoria, seperti banyak penyakit jamur lainnya, menyukai kelembapan. Penyakit ini berkembang dengan baik di kondisi kelembapan tinggi, saat sering hujan, atau embun sangat lebat. Spora jamur menyebar terbawa angin dan percikan air. Serangan biasanya dimulai dari daun bagian bawah, dan perlahan naik ke bagian atas tanaman. Serangan Septoria yang parah menyebabkan daun menguning dan rontok sebelum waktunya. Tanaman kehilangan masa hijaunya. Proses fotosintesis terganggu. Hal ini sangat melemahkan tanaman. Hasil panen menurun. Buahnya bisa jadi kecil-kecil, atau bahkan tidak sempat matang sama sekali. Septoria bisa dikendalikan. Penting untuk membuang dan memusnahkan daun yang terserang. Jangan meninggalkan sisa-sisa tanaman di bedengan setelah panen. Lakukan rotasi tanaman. Dan jika perlu, gunakan fungisida. Segera setelah melihat bercak khas itu, mulailah bertindak. Kalau tidak, Anda bisa kehilangan sebagian besar daun. Dan akibatnya, kehilangan sebagian panen. Sekarang, mari kita bahas fenomena yang kurang menyenangkan, yaitu layu. Dan di sini ada beberapa seluk-beluknya.
Karena layu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab paling umum adalah layu fusarium. Ini adalah infeksi jamur lain yang masuk ke tanaman melalui akar. Bagaimana gejala fusarium muncul? Biasanya gejalanya mulai terlihat pada satu sisi tanaman atau pada cabang tertentu. Daun-daun bagian bawah mulai kehilangan kekakuannya atau menjadi layu, menguning, dan berangsur-angsur mengering. Jika Anda memotong batang memanjang, Anda bisa melihat penggelapan jaringan pembuluh di dalamnya. Warnanya agak kecoklatan. Jamur ini menyumbat sistem transportasi tanaman, sehingga air dan nutrisi tidak bisa naik ke daun dan buah. Seringkali, tukang kebun yang kurang berpengalaman melihat daun layu, malah menyiram tanaman dengan deras. Mereka berpikir tanaman kekurangan air. Tapi ini tidak membantu, karena masalahnya bukan pada kurangnya air di tanah, melainkan ketidakmampuan tanaman untuk mengangkutnya. Penyiraman berlebihan dalam kasus ini justru memperburuk keadaan. Itu menciptakan kondisi yang lebih baik lagi bagi jamur untuk berkembang di tanah. Jamur fusarium hidup di tanah. Ia bisa bertahan di sana selama bertahun-tahun. Fusarium sangat berbahaya di rumah kaca, di mana penanaman tomat dilakukan di tempat yang sama setiap tahun. Penyebarannya bisa melalui sisa-sisa tanaman atau tanah yang terinfeksi. Menyelamatkan tanaman yang sudah parah terserang fusarium hampir tidak mungkin. Solusi terbaik adalah pencegahan, menggunakan varietas yang tahan penyakit, sterilisasi tanah dengan uap di rumah kaca, atau penggantian tanah secara total, menerapkan rotasi tanaman. Jika Anda melihat tanda-tanda fusarium pada satu tanaman, sebaiknya segera cabut tanaman itu, beserta gumpalan tanah di sekitarnya, agar jamur tidak menyebar ke seluruh bedengan. Karena musuh yang satu ini sangat gigih dan sulit ditangani. Masih membahas tentang layu, mari kita kenali penyakit layu verticillium. Penyakit ini juga disebabkan oleh jamur yang hidup di dalam tanah dan sama-sama masuk ke dalam tanaman melalui akar. Gejala layu verticillium sangat mirip dengan layu fusarium. Tanaman mulai terlihat layu, daun menguning dan mengering, biasanya dimulai dari daun bagian bawah. Seringkali, serangan hanya terlihat pada satu sisi tanaman atau cabang tertentu saja. Ini terjadi karena jamur menyumbat pembuluh pada tanaman, sehingga mengganggu pergerakan air dan nutrisi. Namun, ada perbedaan dengan layu fusarium. Pada layu verticillium, penguningan dan kelayuan daun bisa terjadi tidak secara merata, melainkan di area-area terpisah di antara urat daun. Bahkan, bisa muncul zona kuning berbentuk huruf V pada daun, dengan ujung huruf V mengarah ke pangkal daun. Jika memotong batang tanaman yang terinfeksi, akan terlihat juga penggelapan pada pembuluhnya. Namun, mungkin warnanya tidak sejelas pada layu fusarium, dan warnanya bisa cokelat kehijauan. Layu verticillium, sama seperti layu fusarium, menyukai suhu hangat. Namun, penyakit ini juga bisa berkembang pada suhu yang lebih rendah dibandingkan layu fusarium. Kedua penyakit ini seringkali sulit dibedakan, dan penanganannya pun serupa. Karena jamur penyebabnya berada di tanah dan di dalam jaringan tanaman, sangat sulit untuk memberantasnya. Sama seperti layu fusarium, strategi terbaik untuk menghadapi layu verticillium adalah pencegahan. Pilih varietas tanaman yang tahan terhadap layu verticillium. Lakukan rotasi tanaman. Jangan menanam tomat di lokasi yang sama selama beberapa tahun berturut-turut. Jika penyakit muncul, segera cabut dan musnahkan tanaman yang terinfeksi. Sayangnya sampai saat ini belum ada metode pengobatan yang benar-benar efektif untuk menyelamatkan tanaman yang sudah terlanjur sakit. Oleh karena itu, seluruh upaya harus difokuskan pada pencegahan agar tanaman tidak terinfeksi. Dan yang terakhir, pahlawan ketujuh dalam daftar kita. Tapi dia tidak kalah berbahaya. Ini adalah virus mosaik tomat, dan di sini ceritanya benar-benar berbeda. Karena ini bukan jamur atau bakteri, ini adalah virus. Bagaimana mosaik ini muncul?
Namanya sendiri sudah menjelaskan, daun tanaman yang terinfeksi akan belang-belang, muncul bercak-bercak yang berselang-seling antara warna hijau muda dan hijau tua. Kelihatannya seperti pola mozaik. Daunnya bisa berubah bentuk, menggulung, menjadi kecil-kecil. Seluruh tanaman tampak kerdil atau tertekan pertumbuhannya. Pertumbuhannya melambat. Mozaik ini juga bisa muncul pada buah. Buahnya bisa tidak rata, kecil-kecil, atau warnanya tidak merata saat matang. Hasil panen akan sangat menurun jika terinfeksi virus ini, dan kualitas buahnya memburuk. Virus mozaik ini sangat menular, sangat mudah menyebar, bisa menular lewat benih yang terinfeksi, lewat tanah, atau bahkan lewat alat berkebun. Terutama virus ini mudah menyebar saat kita memangkas tunas air tomat, atau saat ada kerusakan mekanis lainnya pada tanaman. Jika kita memangkas tunas air pada tanaman yang sakit, lalu pindah ke tanaman yang sehat, virus akan ikut menular. Selain itu, beberapa hama juga bisa menjadi pembawa virus ini. Misalnya, kutu daun atau thrips. Yang paling tidak menyenangkan adalah penyakit akibat virus ini hampir tidak bisa disembuhkan. Jika tanaman sudah terinfeksi, kita tidak bisa lagi menyembuhkannya. Satu-satunya cara penanganannya adalah segera membuang dan memusnahkan tanaman yang terinfeksi. Begitu muncul gejala pertama, supaya virusnya tidak menyebar ke tanaman di sekitarnya. Pencegahan mozaik meliputi penggunaan benih yang sehat. Sebaiknya beli dari produsen yang terpercaya, menjaga kebersihan di rumah kaca dan kebun, melakukan desinfeksi alat-alat berkebun, dan mengendalikan hama yang bisa menularkan virus. Ingat, jika Anda melihat pola mozaik pada daun, itu adalah tanda bahaya. Panen Anda terancam. Tapi mari kita kembali ke momen-momen yang paling menakutkan. Situasi di mana seolah-olah semuanya sudah hilang. Ingat kita bicara tentang penyakit busuk daun? Jamur ini bagai sprinter di antara penyakit tanaman. Bisa berkembang begitu cepat sampai Anda tidak sempat sadar. Terutama setelah hujan hangat atau pagi berkabut. Dalam waktu sehari saja, daun dan buah yang terserang bisa berubah menjadi massa basah dan membusuk. Dan kalau tidak segera ditangani, dia akan menular ke seluruh tanaman. Ancaman yang total dan menyeluruh. Setiap menit sangat berharga di sini. Tapi, disinilah twist yang sebenarnya. Ingat busuk ujung buah, bercak hitam di ujung buah. Banyak pekebun melihat ini dan langsung berpikir, oh jamur, harus segera disemprot sesuatu. Dan buru-buru pakai fungisida. Tapi seperti yang sudah kita bahas, itu salah. Ini bukan infeksi jamur, ini masalah nutrisi. Kekurangan kalsium, sering disebabkan oleh stres pada tanaman. Penyiraman yang tidak teratur, cuaca panas, kelebihan pupuk. Memahami ini mengubah segalanya. Anda tidak melawan jamur. Anda menyelesaikan masalah budidaya. Harus menormalkan penyiraman. Mungkin menambahkan kalsium. Menyesuaikan pemupukan. Nah inilah twistnya yang sesungguhnya. Pengobatan yang salah justru bisa memperburuk keadaan. Bagaimana dengan penyakit layu? Fusarium, verticillium, atau virus mozaik? Sayangnya, untuk banyak penyakit ini, terutama jika sudah parah, tidak ada pengobatan yang efektif. Virus tidak bisa dibunuh seperti jamur. Jamur yang sudah masuk ke dalam tanaman dan menyumbat pembuluh sangat sulit diatasi. Ini kenyataan pahit lainnya. Kadang harus mengakui kekalahan, membuang tanaman yang sakit untuk menyelamatkan yang lain. Ini menyakitkan, tapi perlu dilakukan. Oleh karena itu, intinya yang paling utama dalam memerangi penyakit tomat adalah menyadari kekuatan pencegahan dan kekuatan pengetahuan, memahami apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa, baru kemudian memilih cara mengatasinya. Tidak setiap gejala butuh penyemprotan, tidak setiap penyakit bisa disembuhkan, tapi setiap penyakit bisa dicoba dicegah atau setidaknya diperlambat. Tapi, mari kita kembali ke momen-momen yang paling rawan. Penyakit Phytophthora ini bisa menghabiskan seluruh panen hanya dalam hitungan hari, terutama saat cuaca lembab. Ini momen terbaiknya untuk menyerang. Jika Anda melihat gejala awalnya, segera ambil tindakan.
Jangan tunda, hitungannya jam. Bagaimana dengan busuk ujung buah? Seperti yang sudah kita bahas, ini bukan karena jamur. Ini akibat kekurangan kalsium, seringkali karena penyiraman yang tidak teratur, atau suhu terlalu tinggi, atau kelebihan nitrogen. Penyiraman yang tepat dan pemupukan yang benar bisa menyelamatkan kondisi ini. Memahami penyebabnya, itulah kunci utama. Percuma menyemprotkan fungisida kalau masalahnya cuma di penyiraman yang tidak pas. Ingat, yang utama adalah pencegahan, rotasi tanaman, pemilihan varietas yang tahan penyakit, sirkulasi udara yang baik, dan penyiraman yang tepat. Ini sudah setengah keberhasilan. Kalau penyakit sudah datang, akan lebih sulit mengatasinya. Tapi dengan mengenali musuh ini, setidaknya Anda punya kesempatan untuk melawan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu menyelamatkan panen Anda musim ini atau musim depan. Beri like jika Anda mendapatkan informasi baru. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya untuk kebun Anda. Dan pertanyaan utama untuk Anda, penyakit tomat apa yang paling sering menyerang tanaman Anda? Dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Ini akan sangat membantu penonton lain. Sampai jumpa di video berikutnya.